Halo Konsen Mesin, minasan konnichiwa, saya Zulfikri Ahmad. Sekarang lagi di acara Autokultur di Edutown BSD. Mau bahas salah satu mobil yang ada di Autokultur ini untuk JDM Talk, yaitu Nissan Skyline GT-R R32. Yang suka main game rasanya nggak mungkin nggak tahu Nissan Skyline ini, karena Nissan Skyline GT-R ini ada di banyak game ya, tepatnya ya game balap. Ada di Gran Turismo, ada di Maximum Tune juga nih. Nah, mobil ini jadi salah satu favorit pemain Maximum Tune, yaitu Nissan Skyline GT-R R32. Dan kita akan bahas mobil ini di JDM Talk. Jadi sebenarnya Nissan Skyline GT-R R32 ini ya sebenarnya basisnya tuh Nissan Skyline ya, yang bisa dibilang mobil biasa, cuma dia dibuat performa tinggi jadi kayak begini. Dan bisa dibilang R32 GT-R ini generasi GT-R yang reborn sebetulnya, karena GT-R itu terakhir diproduksi tahun 1973 di generasi kedua, namanya Camry ya. Cuman waktu itu karena lagi krisis minyak, akhirnya Nissan stop produksi Skyline GT-R sampai tahun 1989, dan kira-kira kayak begini Nissan Skyline GT-R R32. Dan yang dibanding model sebelumnya, ini yang model terakhir ya, yang V-Spec 2 tahun 94, dan Nissan Skyline GT-R R32 ini produksinya sampai tahun 94. Ya begitu juga Skyline untuk generasi R32. Nah, Skyline R32 ini dia dibanding yang dulu-dulunya ya, dia mesinnya 6 silinder twin turbo RB26 DETT dan tenaganya 280 horsepower. Ya meskipun cuman tenaganya 280 horsepower, tapi dia bisa ngalahin sports car yang harganya jauh lebih mahal dari Nissan Skyline GT-R ini. Nissan Skyline GT-R ini tuh harganya sekitar di zaman itu ya, sekitar 5 jutaan yen lah, atau ya 5 jutaan yen ya. Sementara kompetitornya tuh bisa 10 juta yen, bahkan rival senegaranya aja bisa 2 kali lebih mahal dari mobil ini, tapi performanya bisa lebih baik dari sports car yang harganya jauh lebih mahal dari Nissan Skyline R32 ini. Nah, dan Skyline R32 ini juga di zamannya biasa dipakai balap ya, kayak balap Grup A, JTCC atau JGTC, Japan Grand Touring Car Championship ya, dan beberapa motorsport lain ya, termasuk drag race juga ya, karena mesin RB26 ini dikenal gampang di-tuning ya, bahkan bisa 600-an, 700-an horsepower, katanya sih gitu, bisa di-tuning sampai horsepowernya segede itu. Nah, dan yang di sebelah saya ini Skyline R32 V-Spec 2, yang terakhir untuk Skyline GT-R R32 sebelum ganti generasi ke R33 tahun 1995. Dan ini bagian depannya Skyline GT-R ya, GT-R R32. Dia ada garisnya, bempernya polos. Sebenarnya ada bempernya yang lubang gini, cuman dia namanya edisi Nismo ya. Nismo tuh yang versi terbatas. Jadi meskipun Nissan itu baru bisa ikut balap touring kalau dia produksi lagi Nissan Skyline, tapi yang di bempernya ini ada lubang 2 di kiri kanan. Ini yang polos saja ya, yang V-Spec 2 ini.
Dan ini bagian depannya Skyline R32 masih kelihatan standar ting-ting ya. Oke, nanti kita mau lihat bagian sampingnya Nissan Skyline R32. Jadi ini bagian sampingnya Skyline GT-R R32 ya. Dia peloknya udah BBS ya. Terus ini udah yang terakhir lah di V-Spec GT-R ini V-Spec 2, dan kalian lihat ini sebenarnya bannya lebih lebar ya kalau dibandingin yang sebelum minor change, tapi sebelumnya lagi remnya juga udah digedein ya. Jadi ini bagian sampingnya Nissan Skyline R32, dan yang paling kelihatan tuh bagian spoilernya. Oke, jadi ini bagian sampingnya Skyline GT-R R32. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya Skyline GT-R R32. Kalian lihat ada logo V-Spec 2 ya, dan juga bentuk spoilernya kayak gini. Yang berarti ya dia ini Skyline GT-R V-Spec 2 yang terakhir untuk generasi R32. Oke, selesai bahas eksterior, kita bahas bagian interior, tapi kita bahasnya dari luar aja ya. Jadi ini interiornya Skyline GT-R R32, dan kita cuma bisa lihat dari luar aja. Bentuk dashboardnya sih ya, kalau lihat Nissan Skyline R32 yang lain sebenarnya sih nggak jauh beda ya. Bedanya paling di tachometer karena mesinnya udah high performance. Terus sama ada beberapa indikator di dashboard ya, yang nunjukin bahwa ini mobil udah high performance ya, buat nunjang performa yang ditingkatin sama Nissan-nya. Dan juga ada jok bucket ya. Jok bucket ya biar support kalau misalnya nyetir kenceng ya. Jadi joknya itu udah mungkin semi bucket kali ya, bukan bucket. Ya tujuannya biar lebih suportif kalau misalnya karena kalau geber kenceng itu kan kadang badan kelempar kemana gitu. Jadi biar joknya ini nahan gitu. Terus ada setir. Sebenarnya setir itu ya nggak jauh beda sih sama Nissan Skyline yang bukan GT-R, karena memang basisnya juga ya mobil biasa Nissan Skyline gitu. Ya makanya kalau tadi lihat eksteriornya ada kemiripan ya, karena itu tadi basisnya dari Nissan Skyline yang notabene sebenarnya mobil biasa, yang mungkin pencinta otomotif banyak yang nggak tahu ya, atau berpikir bahwa kalau nggak GT-R bukan Skyline, padahal nggak begitu. Sebenarnya Skyline GT-R itu ya Nissan Skyline, mobil biasa yang dibuat luar biasa kayak R32 GT-R ini. Dan sebetulnya R32 GT-R ini bukan yang GT-R yang pertama, karena masih ada yang lebih awal lagi, yaitu namanya Hakosuka tahun 1969 kalau nggak salah. Itu Skyline GT-R yang pertama, dan itu terus berlanjut. Dan untuk generasi RB26 yang pakai inline 6 ini, selain di R32 juga berlanjut ke R33 di tahun 95, lanjut lagi ke R34 tahun 99, dan sampai akhirnya tahun 2007 kalau nggak salah ada GT-R tapi udah nggak pakai nama Skyline lagi. Yang bikin mobil ini populer selain karena kiprahnya di motorsport, juga ada di beberapa game balap. Misalnya kayak Gran Turismo, terus Initial D. Initial D itu dia bukan cuma game, tapi dia juga manga atau anime di Wangan Midnight ya. Wangan Midnight itu franchise kalau kalian main game Maximum Tune ya. Nah itu sebenarnya ngambil franchise dari Wangan Midnight yang dipakai oleh Reina Kikawa kalau nggak salah. Dan Nissan Skyline R32 ini kalau kalian ke Time Zone, ke Game Center, jadi pemandangan yang umum gitu loh, karena banyak pemain Maximum Tune yang pilih Nissan Skyline GT-R ini untuk main game Maximum Tune, yang katanya selain kenceng juga dia bodinya tahan kalau misalnya dibantek atau apa. Makanya banyak pemain Maximum Tune yang pilih Nissan Skyline GT-R R32 ini sebagai jagoan mereka. Oke, sekian untuk JDM Talk kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube-nya sonamation.com. Kalau kawan Sonamation punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram-nya sonamation.com, dan di like juga akun Facebook fanpage-nya sonamation.com. Oke, terima kasih sudah nonton. Arigatou gozaimasu.